Yuk kita mulai. Satu, rizki lewat ikhtiar atau usaha. Saya boleh teman-teman sekalian buka ini ya? Ini udah? Ya. Satu, yang lewat usaha itu ikhtiar. Ya, buka Quran surah 39, Quran surah 53 ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Sa'a, yas'a, sa'yan. Ini sa'a, yas'a, sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh. Di rizki yang pertama ini sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha enggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Jadi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rezeki. Ya, nggak ada rezeki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada dua mahasiswa itu saling, mereka paham Quran. Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rezeki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rezeki. Jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donatur, yang itikaf kasih makan, kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak, karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua, dia masih ngumpet, nggak dikasih. Semua dikasih yang ada. Hari ketiga, sudah lapar sekali, sudah nggak tahan. Begitu udah dikasihkan, yang muhsinnya tanya, hal min akhar, ada lagi yang lain nggak? DKM jawab, karena nggak tahu, kan ngumpet. Nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan bertahan. Kaget kan DKM. Begitu dibuka, ada orang ngumpet di belakang meja, sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan 3 bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari, walaupun dengan sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan ya, kan? Misal panitia datang, macam-macam. Misal nggak, itu contoh. Saya nggak biasa ceramah sambil minum, ya. Jelas ya? Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak, gitu kan? Kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat di beberapa belokan-belokan tuh, cuman orang begini, 1.000, makasih Pak. 2.000, makasih bos, ya kan? 5.000, paman. Wah, jelas ya, paham ya? Nah, ini yang pertama, usaha yang serius. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda serius, nah perhatikan, ini jejaknya langsung ditemukan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu. Satu,
2, 3. Perhatikan cara keseriusan digambarkan dalam Al-Quran. Teman-teman, kalau saya sebutkan sa'ah dalam Al-Quran, mungkin agak banyak kita mencarinya, butuh energi. Tapi kalau saya ilustrasikan begini, antum insya Allah akan lebih cepat menemukan. Kalau kita haji atau umrah, kemudian ada ritual setelah tawaf, namanya apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Tuh kan, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Kan sudah saya tuliskan di atas. Sa'i itu kan dari sini tulisannya. Ya, dari mana sa'i itu? Safa ke Marwah. Ya, buka Quran surah kedua ayat 158, paling kiri di pertengahan. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima man tatawwa khairan innallaha syakirun alim. Lihat sini, ibadah ini kenapa dinamakan dengan sa'i? Dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil. Dalam bahasa Arab lari kecil bukan sa'i. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha, sangat serius untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ini datang, diantarkan oleh suaminya. Kemudian ketika diantarkan, ternyata ini yang paling menarik. Ini yang saya berikan 3 panah ini. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Pertama diantarkan. Ya, begitu tiba suami istrinya dengan anak yang baru lahir, tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan, bukankah Allah pemilik rezeki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama. Kalau antum ingin berikhtiar berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, selalu minta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muhram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, Engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadhu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Enak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu, batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya. Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada,